Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami mengenai machine learning dengan Python dengan temanya adalah decision tree. Saya M. Hardon dengan NIM 2019-31274. Saya Salah Seribertus dengan NIM 2019-31231. Saya Vicky Kurnia Pabri dengan NIM 2019-31087. Saya Salsa Bilgeisani, NIM 2019-31116. Saya Nurindan Pratiwi, NIM 2019-31115. Baik, kami semua berjumlah 5 orang anggota dan kami akan menjelaskan proyek machine learning dengan Python dengan temanya adalah decision tree. Berikut kami akan menampilkan PowerPoint yang sudah kami buat. Silakan kepada Salsabila untuk menampilkan PowerPoint-nya. Next slide. Pertama akan dijelaskan oleh Nur Intan mengenai definisi decision tree. Silakan kepada Nur Intan. Terima kasih, Hardon. Di sini ada definisi decision tree. Decision tree adalah model klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Kemudian ada tujuan decision tree. Tujuan dari penggunaan decision tree adalah untuk membuat sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau nilai dari variabel target dengan mempelajari aturan pengambilan keputusan sederhana yang disimpulkan dari data sebelumnya. Oke, selanjutnya 4 tahap decision tree. 1. Siapkan data training. 2. Pilih atribut sebagai akar dengan menggunakan rumus entropi S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang PI dikali log 2 PI. Dan dengan rumus gen SA sama dengan entropi S dikurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. SI per S dikali entropi SI. 3. Buat cabang untuk setiap nilai. 4. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Istilah decision tree. Seperti gambar berikut. Root node merupakan node yang paling tinggi di dalam struktur pohon dan tidak memiliki parent node. Node ini merupakan atribut global dan mewakili seluruh sampel. Root node bisa memiliki 2 atau lebih subnode dan ditentukan berdasarkan hasil dari atribut selection measure atau ASM. Subtree atau branch subtree adalah subbagian atau cabang dari keseluruhan pohon. Struktur di dalam kotak pada gambar sebelumnya merupakan contoh dari subtree. Decision node yaitu mempresentasikan fitur-fitur atau atribut-atribut di dataset dan digunakan untuk membuat keputusan. Leaf node. Leaf node merupakan output atau hasil dari keputusan yang tidak memiliki cabang lebih lanjut. Lanjut ada parent and child node.
Sebuah node yang memiliki cabang lagi disebut dengan parent node, sedangkan node cabang atau subnode yang dimaksud disebut dengan child node dari parent node tersebut. Lanjut, ada pruning. Pruning dalam decision tree berarti menghapus sebuah subtree yang berlebihan dan tidak berguna dan menggantikannya dengan leaf node. Teknik ini berfungsi untuk membantu mencegah overfitting pada data latih sehingga model bekerja dengan baik pada data baru atau unseen data. Information guide dapat diartikan sebagai ukuran seberapa banyak sebuah fitur memberikan informasi tentang sebuah kelas atau target. Ini merupakan salah satu mode atribut selection measure atau ASM untuk menentukan seberapa baik sebuah fitur untuk dijadikan decision tree, decision node. Lanjut, ada entropy, merupakan metrik teori informasi yang digunakan untuk mengukur ketidakmurnian atau impurity atau ketidakpastian atau uncertainty di dalam sebuah kelompok pengamatan. Entropi menentukan bagaimana decision tree membagi data. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh klasifikasi decision tree. Bisa kita lihat, training datasetnya adalah Bayes computer. Ini tabelnya terdiri dari kolom age, kolom income, student, credit rating, dan Bayes computer. Masing-masing dari kolom ini berisi variabel yang bisa kita lihat sendiri. Misalnya di age itu ada rentang umurnya dari sekian ke sekian, dan income-nya terdiri dari high, medium, dan low. Studentnya apakah ada atau tidak. Credit ratingnya fair, excellent, serta Bayes komputernya variabelnya adalah no dan yes. Dari tabel tersebut menjadilah sebuah decision tree untuk menentukan Bayes komputernya. Ini bisa kita lihat sendiri pada decision tree-nya. Lalu next slide. Nah, dari data tersebut terdapat 4 atribut, yaitu age, income, student, dan credit rating. Kelas atau nilai Y pada data tersebut adalah Bayes computer, di mana ada 2 kelas, yaitu yes dan no. Yang menjadi root pada akar tersebut adalah age. Untuk lebih memahami, berikut studi kasus terkait decision tree yang akan dijelaskan oleh teman saya, Zala Seribertus. Oke, pada studi kasus di kelompok kita, studi kasus yang hendak kita ambil dan yang hendak kita akan jelaskan mengenai proses decision tree berdasarkan klasifikasi menggunakan data iris. Oke, hal pertama yang hendak disampaikan terlebih dahulu, tools yang kita gunakan di sini menggunakan tools Jupyter Lab, yang dimana source program yang hendak kita buat pada gambar ini berdasarkan dari tools Jupyter tersebut. Nah, sebelum melanjut ke penjelasan selanjutnya, hal pertama yang hendak kita lakukan adalah melakukan import beberapa library yang digunakan untuk melakukan proses decision tree. Pertama, untuk baris pertama kita dapat melakukan import library NumPy, yang dimana kita menginisialisasikan atau mengaliaskan library NumPy sebagai NP. Untuk library kedua, kita import menggunakan perintah import, yang dimana library yang hendak kita import adalah import pandas as pd. Selanjutnya, kita dapat melakukan import terlebih dahulu terkait library matplotlib.pyplot as plt. Selanjutnya, kita dapat melakukan import seaborn, library seaborn as sns. Setelah itu terdapat sintaks matplotlib inline yang digunakan nanti untuk proses klasifikasi pada kelas yang hendak akan kita gunakan sebagai target. Setelah itu kita selanjutnya melakukan import pada fungsi di library sklearn, yang dimana kita dapat membuat sintaksnya kurang lebih sebagai berikut. From sklearn.preprocessing data,
import label encoder, yang dimana fungsi label encoder ini akan kita gunakan untuk proses encode data target serta data latih yang hendak akan kita gunakan. Selanjutnya, from sklearn.model, model selection, import train test plate, yang dimana fungsi train test plate ini akan kita gunakan untuk pembagian data berdasarkan data latih dan data target. Selanjutnya, from sklearn.tree, import decision tree classifier, yang dimana kita gunakan untuk nanti akan melakukan proses klasifikasi terhadap kelas yang menjadi data target kita. Nah, selanjutnya from sklearn.tree kita melakukan import terhadap plot tree. Nah, ketika setelah kita melakukan import terdapat beberapa library yang hendak akan kita gunakan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya kita dapat lanjut ke source code berikutnya, yakni adalah kita meload data dari variabel penampung yang menjadi atribut kelas. Jadi data yang kita gunakan di sini kita tidak import dari localhost kita, tetapi kita langsung import dari Jupyter Lab, yang dimana data yang hendak kita gunakan itu adalah data iris. Nah, data iris ini terlebih dahulu kita simpan ke dalam variabel data, yang dimana kita menggunakan perintah sns.load dataset untuk melakukan load data, untuk menampilkan jumlah baris dan kolom pada data iris tersebut. Selanjutnya, ketika kita melakukan shift enter, hasil dari data yang hendak kita load tadi adalah terdapat seperti pada gambar ini, yang dimana load data iris tersebut memiliki atribut kelas berupa sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Selanjutnya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya pada gambar ini kita dapat menggunakan perintah data.info untuk mengetahui record atau mengetahui jumlah baris serta jumlah kolom pada dataset yang sudah diimport itu sendiri. Dalam hal ini data iris tersebut kita ingin mengetahui jumlah dari baris serta kolom. Ternyata total baris dan kolom pada data tersebut itu adalah berjumlah 150 rows untuk baris serta berjumlah 5 kolom untuk kolom dari data itu sendiri. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui terkait dengan jumlah kolom serta baris yang ada pada data iris, selanjutnya kita dapat melakukan proses pengubahan data atau yang biasa dikenal dalam decision tree adalah pre-processing data. Yang dimana pre-processing yang hendak kita lakukan itu proses yang hendak kita lakukan pada data tersebut adalah data pada kelas yang memiliki atribut spesies, yang dimana di spesies sendiri terbagi dalam beberapa spesies atribut, yaitu sepal length, sepal width, serta petal length dan petal width, yang dimana akan kita bagi berdasarkan data target dan data test. Oke, pertama kita dapat menginisialisasikan sebuah variabel dengan nama target, yang dimana di dalam variabel tersebut itu sendiri dia menyimpan data berupa data spesies, yang dimana pada data spesies ini dia akan menjadi sebuah atribut untuk kita gunakan untuk kita melakukan proses klasifikasi. Nah, setelah disimpan pada data target, pada variabel target, setelah itu kita menginisialisasikan variabel baru dengan nama data X, yang dimana kita melakukan copy terlebih dahulu data spesies tersebut menggunakan perintah data.copy. Setelah kita melakukan pengkopian data terhadap atribut spesies tersebut, selanjutnya kita menginisialisasikan variabel baru lagi, yang dimana variabel tersebut akan digunakan untuk menampung data spesies tersebut. Jadi pada dasarnya kita melakukan cut off dari atribut spesies, yang dimana pada atribut spesies itu akan kita hilangkan dari data iris sebelumnya. Maka kita menggunakan perintah data x dot drop spesies, yang dimana aksis atau eksis pada data tersebut bernilai 1. Yang artinya kopian data tersebut akan hanya bernilai 1. Nah, setelah kita melakukan drop data terhadap atribut spesies,
Selanjutnya kita dapat melakukan menampilkan hasil data shape yang hendak sudah kita copy terlebih dahulu. Nah, ternyata untuk dari copyan file daripada data tersebut menghasilkan 150 baris serta 4 kolom. Yang tadi awalnya bernilai total 5 kolom sebelumnya, selanjutnya ketika kita melakukan drop terhadap atribut spesies, maka total kolom berubah menjadi 4. Oke, selanjutnya next slide. Oke, next slide guys. Oke, pada gambar berikutnya, setelah kita melakukan drop data pada data targetnya, selanjutnya kita dapat melakukan pelabelan encoder. Jadi mana pada pelabelan encoder, hal pertama yang hendak kita lakukan adalah kita menginisialisasikan variabel dengan nama label, yang dimana pada variabel label itu sendiri dia menampung sebuah proses atau fungsi dari pemrograman Python sendiri, yaitu adalah label encoder. Nah, selanjutnya kita menginisialisasikan variabel baru lagi bernama target, yang dimana pada variabel target ini sendiri dia akan menampung sebuah fungsi, yaitu fungsi label.fit, yang dimana dia digunakan untuk melakukan transformasi terhadap data yang sebelumnya sudah di-load. Nah, data yang di-load ini sendiri adalah data spesies yang sebelumnya tadi sudah kita copy. Nah, ketika dia melakukan transformasi terhadap data tersebut, maka hasilnya itu biasanya dalam bentuk array. Nah, seperti hasil dari array yang ditampilkan pada gambar ini, yang dimana untuk array pada indeks ke-0 itu dia menampilkan secara spesifik untuk spesies Sentosa, dan untuk nilai indeks 1 dalam array itu dia menggambarkan spesies versicolor, serta nilai 2 dalam array indeks kedua itu dia menampilkan terkait dengan menggambarkan spesies virginica. Oke, jika sudah kita melakukan transformasi menggunakan array, selanjutnya kita dapat mempersiapkan data untuk data tes dan data latih yang akan kita gunakan untuk melakukan training terhadap data tersebut berdasarkan klasifikasi yang hendak sudah kita lakukan transformasi dari label encoder sebelumnya. Oke, selanjutnya pada baris ke-8 itu terdapat variabel X yang dimana kita inisialisasikan untuk menampung data X. Data X yang dimana data tersebut yang sudah kita load sebelumnya, kita tampung dalam variabel X. Selanjutnya setelah kita run untuk variabel X, selanjutnya kita dapat melakukan running terhadap variabel Y, yang dimana variabel Y itu sendiri dia akan menampilkan atau menampung data target, yang dalam artian data target di sini merupakan data spesies yang tadi sudah kita transformasikan. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pembagian data menjadi data latih dan data uji menggunakan beberapa library yang hendak sudah kita melakukan import sebelumnya. Nah, untuk pembagian data latih dan data uji kita akan dimulai dengan pembuatan untuk sintaks xtrain, xtest, ytrain, serta ytest, yang dimana digunakan untuk nanti menampung data target serta data latih yang kita miliki tadi yang hendak kita sudah melakukan pembagian. Nah, setelah itu kita menggunakan sintaks train test plate untuk X, Y, untuk ukuran dari test size itu sendiri 0,25, dan untuk random state itu sendiri kita tentukan sebagai angka 42. Sebenarnya pada contoh decision tree yang hendak kita jelaskan pada kesempatan kali ini, angka pada test size dan random size itu dapat kita rubah, tetapi di sini kelompok kami menentukan untuk test size-nya itu kurang lebih 0,25, serta random state-nya itu adalah 42. Oke, selanjutnya ketika kita sudah membagikan data latih dan data target menjadi dua data yang berbeda, selanjutnya kita dapat melakukan print atau menampilkan output dari masing-masing bentuk
pada data latih dan data target menggunakan perintah xtrain.shape dan xtest.shape. Oke, bisa di next slide. Nah, jika sudah, maka training split data, hasil dari training split data itu bentuknya berupa 112,4, yang dimana 112 itu merupakan data dari baris yang sebelumnya sudah kita gunakan transformasi pada data set iris itu sendiri, yang dimana jumlah total kolomnya itu ada 4, dan untuk data tes itu sendiri terdapat 38 buah baris dan 4 kolom. Nah, ini merupakan hasil training dan tes data yang hendak kita sudah lakukan load terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita dapat membuat decision tree menggunakan perintah decision tree classifier, yang dimana sintaks sebelumnya sudah kita lakukan import terlebih dahulu menggunakan library decision tree tadi. Oke, hal pertama yang hendak kita lakukan untuk membuat decision tree classifier, sebelumnya kita akan membuat variabel baru dengan nama D3, yang dimana variabel tersebut akan menampung decision tree classifier itu sendiri, fungsi decision tree classifier. Nah, selanjutnya pada variabel D3 yang sudah kita tampung sebuah sintaks decision tree, kita akan menggunakan sintaks d3.feed xtrain, ytrain, yang dimana kita dapat menggunakan data target dan data latih yang sudah kita masukkan ke dalam variabel xtrain dan ytrain itu sendiri untuk digunakan model klasifikasi yang hendak kita dapat dari dataset itu sendiri. Nah, jika ternyata tidak terdapat error sama sekali terhadap pembagian data tersebut, maka kita akan melakukan print berhasil. Tetapi kalau jika gagal, print berhasil ini tidak akan ditampilkan terhadap konsol ketika di running. Nah, ternyata proses pelatihan yang hendak kita lakukan menggunakan data latih dan data target yang sebelumnya sudah kita import terlebih dahulu ternyata berhasil. Nah, selanjutnya ketika data tersebut sudah dibagi berdasarkan data latih dan data target dan sudah kita lakukan klasifikasinya, maka selanjutnya kita dapat menampilkan hasil dari klasifikasi itu sendiri. Nah, kita bisa dapat menggunakan perintah plt.figure untuk fix size-nya itu 20,20. Nah, 20,20 ini menggambarkan terkait dengan hasil gambar yang akan di-load dari output data tersebut. Nah, di sini kita menentukan 20,20 untuk total gambarnya, untuk size gambarnya. Dan kita menginisialisasikan variabel baru dengan nama decision tree untuk load tree, decision tree sama dengan D3 untuk data yang sebelumnya kita import. Selanjutnya untuk fitur name data.x.column, serta untuk class name, pada class name ini kita melakukan pembagian kelas atau pembagian klasifikasi berdasarkan jenis spesies dari data iris sendiri. Nah, di sini jenis spesies itu sendiri ada 3, yaitu Sentosa, ada versicolor, dan virginica. Nah, kita akan membagikan hasil yang hendak akan kita running, dia akan memiliki 3 kelas ini, yaitu Sentosa, versicolor, serta virginica. Nah, selanjutnya ketika sudah diinisialisasikan kelas name-nya, selanjutnya kita dapat melakukan perintah plt.savefig untuk digunakan untuk dia menampilkan sebuah gambar yang dimana gambar tersebut itu akan dalam bentuk format PNG dan gambar tersebut itu akan secara otomatis dimasukkan ke dalam localhost kita. Nah, perintah yang kita gunakan untuk melakukan hal tersebut adalah plt.savefig, di mana penamaan dari gambar tersebut adalah tree_2.png. Oke, jika sudah ketika kita melakukan shift enter, maka hasilnya akan seperti ini. Boleh di next slide. Oke, hasil dari proses klasifikasi yang hendak kita lakukan menggunakan data iris tersebut, ternyata pada proses klasifikasi itu sendiri terdapat petal width
serta hasil Gini serta sampel yang dimana dalam beberapa klasifikasi untuk nilai petal width serta Gini dan sampel itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Seperti contoh untuk pada root yang pertama petal width-nya itu kurang dari sama dengan 0,8 atau di sini 2,45 serta untuk nilai Gini-nya itu sendiri 0,6443 dan untuk sampelnya itu kurang lebih ada 105. Nah, itu untuk root pertama, sementara untuk root yang kedua atau node yang kedua di bawahnya, itu nilai Gini-nya itu 0,0 dengan sampelnya itu ada 31 dan serta values itu 31,0,0 dan untuk kelasnya itu dia termasuk dalam kelas Sentosa. Nah, sementara untuk kelas yang bagian kanan itu dia termasuk dalam kelas versicolor. Sementara untuk kelas yang di bawahnya itu ada versicolor, ada virginica, serta Sentosa. Nah, kesimpulannya untuk pembuatan decision tree classifier ini, kita mengklasifikasikan jenis itu berdasarkan dengan atribut spesies yang ada pada dataset itu sendiri. Nah, dataset tersebut tidak kita import secara manual, tetapi karena dataset iris tersebut sudah ada dalam Jupyter sendiri, maka kita hanya dapat meload data tersebut dan melakukan klasifikasi menggunakan beberapa library yang hendak sebelumnya sudah kita import terlebih dahulu. Nah, kurang lebih itu proses dari studi kasus yang hendak kita bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Ardon. Oke, baik. Terima kasih Heri atas penjelasannya sangat detail dan baik, itulah tadi penjelasan proyek UAS Machine Learning menggunakan Python dari kelompok kami dengan temanya adalah Decision Tree. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Farid Rifai selaku dosen pengampu mata kuliah Dataset Development ini. Dengan proyek UAS yang diberikan ini, pengetahuan kami semakin bertambah. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya atas kerjasamanya yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.